Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dini Damayanti, dosen program studi kimia Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di program studi kimia ITERA, saya mengampu mata kuliah di bidang kimia anorganik. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang semuanya merupakan SKS teori tanpa ada praktikum. Mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik ini dapat dikontrak oleh mahasiswa yang ada di semester 5 dengan beberapa mata kuliah prasyarat, yaitu kimia dasar 1, kimia dasar 2, kimia unsur golongan utama, dan juga mata kuliah logam transisi dan senyawa koordinasi. Di awal perkuliahan, mahasiswa sudah diberikan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, dan juga kontrak perkuliahan. RPS berisi mengenai informasi mata kuliah, mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, rangkuman materi yang akan dipelajari selama 1 semester, kemudian komposisi penilaian akhir, dan juga ada referensi yang digunakan selama perkuliahan berlangsung. Berdasarkan RPS yang telah disusun, mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik berfokus pada struktur atom dan juga struktur molekul yang menyusun senyawa anorganik serta kereaktifannya. Secara terperinci, pokok bahasan mata kuliah ini tercantum dalam keempat capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memerinci sifat atom berelektron banyak dan mampu juga menentukan konstanta perisai. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menentukan simetri molekul dan bentuk molekul serta memerinci ikatan dalam molekul melalui teori ikatan Lewis, teori hibridisasi, dan juga teori orbital molekul. Sedangkan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memerinci sifat padatan, baik padatan logam maupun padatan ionik. Dan yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengaitkan struktur dan kereaktifan senyawa anorganik melalui kajian kestabilan senyawa kompleks, reaksi oksidasi reduksi, reaksi asam basa, serta reaksi dalam pelarut non-air. Pada kontrak perkuliahan terdapat komposisi penilaian. Komposisi penilaian untuk mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik ini terdiri dari ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, kuis sebesar 20%, tugas sebesar 20%, dan juga ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Selain itu, di dalam kontrak perkuliahan juga tertulis tata tertib perkuliahan yang berlaku baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang dimaksudkan di sini adalah dosen memberikan materi di awal perkuliahan, dilanjutkan dengan interaksi bersama mahasiswa. Bentuk interaksi pada mata kuliah ini bisa berupa tanya jawab dan juga diskusi secara berkelompok. Kemudian assessment dilakukan di akhir perkuliahan, tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, materi perkuliahan, tugas, kuis, dan juga rekaman perkuliahan tersimpan dalam Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh ITERA, yaitu e-learning ITERA. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa bisa mengunduh bahan perkuliahan sehingga bisa dibaca terlebih dahulu sebelum perkuliahan berlangsung. Kemudian setelah perkuliahan berlangsung, mahasiswa bisa mengulang kembali materi yang sudah diberikan dosen melalui rekaman perkuliahan. Adapun referensi perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa referensi primer dan juga referensi sekunder. Referensi primer yang digunakan yaitu buku Inorganic Chemistry yang ditulis oleh Hoskrop dan kawan-kawan, sedangkan referensi sekunder yang digunakan ada 2, yaitu buku Inorganic Chemistry yang
karang atau ditulis oleh Atkins dan kawan-kawan, serta buku Symmetry and Spectroscopy Molecules yang ditulis oleh Vera Reddy. Nah, selain menggunakan referensi dari buku, mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik ini juga menggunakan referensi dari hasil penelitian dosen. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen ke dalam perkuliahan. Salah satunya yaitu hasil penelitian sintesis zinc oxide atau ZNO yang didoping menggunakan sulfur alam yang pernah saya lakukan, di mana hasil penelitian ini masuk ke dalam pokok bahasan mengenai struktur zat padat, lebih tepatnya di bagian cacat kristal. Cacat kristal yang dimaksud di sini adalah rusaknya struktur zinc oxide karena beberapa atom oksigen di dalamnya digantikan dengan atom sulfur. Baiklah, itu merupakan pengantar untuk mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik. Berikutnya merupakan cuplikan perkuliahan yang diambil pada pertemuan ke-9 dengan pokok bahasan di sini adalah kimia zat padat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengontrak mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik. Pagi Bu. Pagi Bu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-9 setelah UTS ya, dengan materi itu mengenai kimia zat padat. Tuh. Oke, adapun rangkuman materi yang nanti akan saya berikan untuk hari ini yaitu mengenai struktur kisi kristal ya. Nah, nanti kita akan membahas di dalamnya yang pertama mengenai sel satuan, kemudian ada kisi kristal, lalu penentuan koordinat dalam kisi kristal, kemudian ada jumlah atom dalam sel satuan, dan juga faktor kemasan rapat. Nah, pertama pendahuluan terlebih dahulu ya mengenai zat padat dalam senyawa anorganik ya. Nah, secara umum zat padat itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama padatan kristalin dan yang kedua padatan amorf ya. Oke, apa sih perbedaan antara keduanya gitu ya? Nah, kalau padatan kristalin di sini bisa adik-adik lihat dari gambarnya yang atas ya. Kristalin itu dia memiliki keteraturan yang tinggi. Jadi susunan atom-atomnya itu teratur. Sedangkan amorf di sini susunan kristal di dalam susunan atom di dalam kristalnya, maksud saya dia tidak teratur, acak ya, agak acak seperti itu. Nah, ini keteraturan ini berlaku dalam arah 3 dimensi, artinya ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Gitu. Oke, ini kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja ya. Nah, kemudian kita akan berfokus pada padatan kristalin terlebih dahulu. Padatan kristalin. Nah, di sini ada struktur kristal. Untuk padatan kristalin ya. Nah, struktur kristal itu terdiri dari 4 sel satuan. Kemudian dari sel satuan ini terdiri dari 7 sistem kristal, 14 kisi Bravais, 230 grup ruang. Oke adik-adik, ini merupakan sel satuan ya, atau unit sel. Kita mulai dari unit sel dulu. Apa itu unit sel? Unit sel merupakan unit terkecil ya, unit terkecil dari suatu struktur kristal, atau bisa juga disebut sebagai pola berulang 3 dimensi yang membentuk kisi. Nah, kita fokusnya pada yang paling kecil yang ini ya, adik-adik ya. Nah, yang paling kecil ini disebut sebagai unit sel. Dan unit sel ini menggambarkan keseluruhan struktur kristal. Artinya apa? Ketika kita mempelajari struktur kristal tertentu, kita tidak perlu mempelajari semuanya, ya, semua susunan atom-atom di dalamnya. Cukup kita mempelajari satu unit sel saja.
karena satu unit sel itu bisa menjelaskan sifat dari keseluruhan kristal tersebut. Sel satuan itu ada 4 saja. Sel satuan ini menggambarkan posisi atom dalam kisi ya, dalam kisi kristal. Oke, posisi atomnya yang pertama ini disebut sebagai sel satuan yang primitif. Kenapa dia primitif? Karena atomnya hanya ada di sudut-sudut. Nah, di sudut-sudut dari kisinya. Gitu ya. Kalau dia di sudut-sudut saja, artinya dia primitif. Kemudian yang kedua ada unit sel atau sel satuan berpusat dasar, simbolnya C di sini. Berpusat dasar artinya atomnya ada di sudut-sudutnya, tetapi ada di alasnya dan juga ada di atapnya. Nah, kita lihat di sini di alasnya ada 1 atom, atapnya ada 1 atom. Nah, ini sel satuan berpusat dasar. Kemudian ada lagi yang ketiga, sel satuan berpusat badan dengan simbol di sini I ya. Nah, berpusat badan artinya selain di sudutnya, atomnya itu juga ada di posisi tengah-tengah dari kubus atau dari tetragonal ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada sel satuan berpusat muka. Kalau berpusat muka, selain di sudut-sudut seperti ini, atom itu berada di sisi-sisinya. Nah, misalnya di atas ya, atau di bawah, kemudian di sisi belakang, sisi depan, sisi kiri, dan sisi kanannya. Berarti atom yang berada di sisi itu ada 6. Yang berada di sudutnya ada 8. Oke, diingat ya sel satuannya. Kita lanjutkan ke sistem kristal. Kalau tadi sel satuan itu menunjukkan posisi atom-atomnya, ada yang di sudut, ada yang di tengah, ada yang di sisi. Nah, kalau sistem kristal ini dia menunjukkan bentuk bangun ruangnya. Kalau yang ini tadi kubik primitif ya, bangun ruangnya kubus, posisi atomnya di sudut-sudut itu menggambarkan yang primitif atau yang simple, yang sederhana. Kalau yang ini bangun ruangnya tetragonal, posisi atomnya di sudut dan di tengah. Jadi namanya tetragonal berpusat badan. Nah, gambar yang ketiga, bangun ruangnya ortorombik. Posisi atomnya ada di sudut-sudut dan ada di sisinya. Kira-kira namanya apa ya? Izin Ibu, namanya yang berpusat di muka bukan Bu, yang face center. Iya, nama kristalnya itu adalah ortorombik berpusat muka. Gabungan dari sel satuan dan juga sistem kristal akan menghasilkan 14 sistem kisi kristal atau kisi Bravais. Yang akan kita fokuskan membahas kubik saja. Ada 3, kubik yang primitif yang atau yang simple ya. Kemudian kubik yang berpusat badan dan kubik yang berpusat muka. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada istilah baru yaitu kisi kristal. Apa itu kisi kristal? Di sini sudah ada definisinya. Kisi kristal merupakan susunan titik 3 dimensi yang menunjukkan pola keberulangan atau unit sel dari partikel yang menyusun kristal. Ada istilahnya di sini parameter kisi kristal ya. Parameter kisi kristal. Ada apa saja? Ada 2 parameternya. Yang pertama panjang rusuk, yang kedua besar sudut. Kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan koordinat kisi kristal atau kita menentukan posisi titik-titik atomnya di mana, gitu ya. Oke. Apa yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan koordinat ini? Yang perlu dipahami oleh adik-adik adalah titik 0,0-nya di mana. Artinya sumbu X-nya 0-nya di mana, sumbu Y-nya 0-nya di mana, sumbu Z-nya 0-nya di mana. Gitu.
ya. Nah, contohnya gambar ini. Nah, posisi P, nah ini ada atom P ya, ditentukan dengan koordinat ABC. Koordinat A ini berada di sumbu X, koordinat B ini ada di sumbu Y, koordinat C itu ada di sumbu Z. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Artinya di sini A-nya 0 ya. A-nya 0. B-nya juga 0 juga. C-nya di sini 0. Nah, jadi pada titik atom yang O ini semua koordinatnya adalah 0, 0, 0. Artinya atom ini koordinatnya 0, 0, 0 gitu. Kemudian kita coba menentukan koordinat dari atom P ya, atom P ini. Kita lihat. Atom P ini posisinya di atas. Ya, di atas. Oke, kita lihat dari sumbu A. Apakah dia bergeser? Ternyata dia bergeser. Dia tidak lurus dengan A yang ini ya. Dia bergeser ke kanan sebanyak 1. Karena ketemu dengan satu atom yang ini. Yang ini ya. Berarti P ini koordinat A-nya adalah 1. Kemudian kita lihat ke arah B atau ke arah Y ya, ke arah belakang. Apakah dia ke belakang? Ternyata tidak. Dia posisinya tetap di depan. Artinya B-nya adalah 0. Kemudian kita lihat C ke arah atas, ke sumbu Z-nya. Apakah dia berpindah posisi dari atas dari bawah menjadi ke atas? Kalau iya, maka koordinat sumbu Z-nya adalah 1. Kalau dia tetap di bawah, posisinya koordinatnya adalah 0. Maka ini kita lihat dia di atas, sehingga koordinatnya adalah 1, 0, 1. Ada yang mau menjawab, kira-kira koordinat titik atom P ini berapa ya? Ibu izin Ibu. Gabriel, siapa mau jawab Bu? Ya, silakan Gabriel. Kalau yang P itu dia setengah 1 bukan Bu, karena dia ada ke sisi samping, kemudian sisi depan sama ke bawah. Oke, P ini tadi kata Gabriel posisinya setengah ya, kemudian setengah 1 ya, ke arah A-nya setengah. Oke, ke arah B-nya setengah, ke arah C-nya dia pas di atasnya 1. Iya benar. Tadi alasannya kenapa Gabriel? Karena dia pada posisi A itu kan dia ke samping gitu Bu. Jadi dia karena dia di sisi atas itu di posisi tengah, jadi dia ke samping gitu, dia setengah, kemudian ke belakang juga setengah, kemudian pas ke atasnya itu baru 1 Bu. Ke atasnya 1, posisinya sejajar dengan yang di sini ya, sehingga dia 1. Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi menentukan jumlah atom dalam unit sel. Oke, ini tadi 1 unit sel ya adik-adik ya, 1 unit sel. Kita bahas yang kubik sederhana dulu. Kita bahas yang kubik sederhana. Atau istilah lainnya itu primitif ya. Jadi kalau nanti di buku-buku ada yang menuliskan kubik sederhana atau primitif, itu dia sama saja. Nah, kalau kita memiliki misalnya perhiasan emas ya, perhiasan emas, pasti dia berupa padatan yang sangat rapat. Artinya tidak bisa kita memisahkan antara AU yang satu dengan AU yang lain. Jadi kalau adik-adik punya emas antam itu 10 gram, nah itu dia tersusun dari atom AU gitu yang teratur dalam arah 3 dimensi ya. Oke, dan itu sangat rapat ya, sangat rapat. Nah tadi kita misalnya ya, kita mempunyai suatu logam, susunannya itu adalah kubik sederhana. Berarti atom X di dalam logam yang kita punya itu susunannya seperti ini. Oke, ini untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya ya adik-adik ya. Tapi sebenarnya susunannya itu sangat rapat. Artinya antara atom yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan ini tidak ada jaraknya, tidak ada celahnya. Mereka itu saling berhimpit satu sama lain. Nah, seperti gambar yang di kiri ini. Nah, jadi dia tidak ada jaraknya antara yang satu dengan yang lainnya.
Ini adalah atom X, ini adalah atom X yang kedua. Itu ya. Mereka itu saling berhimpitan. Oke. Nah, atom itu berbentuk bola, sedangkan unit sel tadi dia berupa bangun ruang yang tetragonal ya, bisa ortorombik, bisa kubik. Sekarang kita bahas yang kubik. Ya, bahas yang kubik dulu. Nah, kalau kita ambil ya gambar ini, kita ambil satu unit sel saja, artinya ke dalam kubik ini tidak semua bolanya masuk. Ya, bolanya hanya masuk sepersekian saja. Tidak semua bolanya masuk ke dalam satu kubiknya. Kenapa nggak semuanya masuk, Bu? Karena bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Misalkan adik-adik punya satu kardus ya, kemudian dimasukkan bola ke dalamnya. Nah, pasti di antara bola-bola itu ada celah ya, ada celah karena bentuk mereka berbeda. Satu bola, satu lagi kardus yang bentuknya mungkin kubus atau tetragonal. Nah, sekarang kita berbicara berapa kontribusi ya satu atom kalau posisinya di sudut. Nah, posisinya di sudut ini. Nah, ke dalam satu unit sel ini kontribusinya berapa? Ternyata hanya 1/8. Kemana selebihnya, Bu? Dia mengisi unit sel yang di samping, mengisi unit sel yang di bawah, mengisi unit sel yang di atas, kemudian di samping kirinya dan di depannya ya. Nah, sehingga kalau atomnya itu ada di sudut ya, kontribusinya terhadap unit sel itu hanya 1/8. Kalau atomnya ada di tengah-tengah, maka dia milik unit sel ini sendiri. Kontribusinya 1. Kalau atomnya itu ada di rusuk, misalkan di sini, di rusuk ini ya, kontribusinya hanya 1/4. Hanya 1/4-nya yang masuk ke dalam unit sel ini. Sedangkan sisa lainnya 3/4-nya kemana? Ke unit sel yang lain. Kemudian kalau dia berada di muka ya, di sisi ini, di face tadi ya, maka kontribusinya adalah setengah. Setengah punya unit sel yang kiri, setengah lagi punya unit sel yang di sebelah kanannya. Gitu. Oke. Sekarang kita coba menghitung. Coba menghitung ya. Nah, Adik di sini saya sertakan link YouTube. Nanti bisa adik-adik lihat bagaimana struktur unit sel kalau dalam apa posisi 3 dimensi ya, 3 dimensi, dan nanti kalau di YouTube kan gambarnya bergerak, jadi bisa lebih memahami gitu ya bentuknya seperti apa. Oke. Kita coba menghitung jumlah atom dalam kubik primitif, kubik berpusat badan, dan kubik berpusat muka. Oke. Dalam kubik primitif, posisi atomnya ada di mana tadi? Kubik yang sederhana? Sudut-sudutnya aja, Bu. Iya, dia hanya ada di sudutnya ya. Berarti jumlah atomnya adalah sudut tadi 1/8 dikalikan jumlahnya ada 4 di atas, 4 di bawah, totalnya 8. Satu saja ya, artinya dalam kubik sederhana jumlah atom dalam satu unit sel itu hanya 1 atom. Kemudian kubik berpusat badan ada berapa yang di sudutnya? Jumlah atomnya di sudut sama 1/8 ya, dikalikan 8 atom, hanya ada 1. Kubik berpusat badan selain di sudut ada di mana lagi? Ada di bagian tengah, Bu. Di bagian tengah. Kalau dia di bagian tengah, apakah dia ini milik unit sel yang di atas, bawah, depan, belakangnya? Tidak ya, dia hanya milik unit sel yang ini saja. Iya, pina. Oke, berarti di sini jumlah atomnya ada lagi 1 dikali 1. 1. Total jumlah atomnya 2. Berarti kubik berpusat badan itu posisi atomnya lebih rapat dibandingkan yang kubik sederhana tadi. Karena jumlah atomnya dalam satu unit sel itu, dalam satu kubus itu ada 2 atom ya. Sedangkan yang kubik sederhana hanya ada 1.
Sekarang kita lihat kubik yang berpusat muka. Jumlah atomnya adalah 1/8 dikali 8 sama dengan 1 atom. Kemudian ada di posisi mana lagi kalau dia berpusat muka? Di bagian sisi, Bu. Sisi. Kalau kita punya kubus, sisinya berapa? 6, Bu. Ada 6 sisi ya. 6 sisi. Nah, kalau dia di sisi, kontribusinya tadi setengah. Setengah dikali 6 adalah 3 ya. 3. Kalau kita totalkan ada 4 atom. Kira-kira dari ketiga kisi kristal ini, yang unit selnya paling rapat itu yang mana? Yang Berpusat muka, iya. Karena ada anggaplah ini ukuran unit selnya sama ya, panjang rusuknya sama, tapi untuk gambar yang ketiga ya, kubik berpusat muka, itu ada 4 atom yang saling berjejal di sana, berdesak-desakan, berarti dia lebih rapat. Kalau dia lebih rapat, maka celah kosong antar atomnya itu semakin sedikit. Oke, ini untuk materi hari ini adik-adik. Silakan adik-adik masuk ke quizzes dulu. Ini kodenya 9091. Baik, kita langsung mulai ya, adik ya. Ini belum jawab. Oke, semuanya sudah selesai. Satu orang lagi yang belum menjawab. Kita cek siapa yang nilainya paling tinggi. Yang pertama Imelda, ada Gabriel dan juga Noni. Oke, baik adik-adik, itu perkuliahan pada hari ini ya. Sudah kita lakukan juga assessment untuk mengetahui pemahaman adik-adik ya terhadap perkuliahan yang sudah kita lakukan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh adik-adik semua untuk perkuliahan hari ini. Cukup sampai di sini dulu. Untuk pekan depan kita akan membahas lebih lanjut ya. Nanti kita akan melihat bagaimana susunan padatan untuk yang ionik gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.